pasti akan kembali. Sebenarnya ini merupakan lanjutan dari tulisan Lukas ya, yang ditujukan kepada Theophilus. Ya, kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-24 dan di akhir dari pasal 24 ayat 50 sampai 53 tertulis di sana dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi seolah-olah ada kisah yang terputus di situ, tapi dilanjutkan nanti di ayat yang ke-10, di ayat ke-9 dan ke-10. Sesudah ia mengatakan demikian, atau sesudah dia memberkati mereka, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan hari yang khusus. Dan ketika Yesus naik ke sorga, para murid menyaksikan dengan keagungannya yang tak terduga. Dan ketika mereka menyaksikan keterpisahan itu, ya, mereka merasakan sesuatu yang boleh dikatakan campur aduk, ya. Ya, yang selama ini seperti yang sudah kita renungkan pada minggu yang lalu melalui perenungan kita di gereja, bahwa ketika Tuhan mengajak ikutlah aku, tapi ketika kita sudah mengambil komitmen mengikut dia, dia terpisah dengan kita. Ini juga mungkin yang dirasakan oleh para murid. Mereka kebingungan, dan di samping ada kebingungan karena kehilangan sosok mungkin yang diagungkan. Sehingga mereka bertanya di ayat 6, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka menantikan sesuatu yang istimewa. Tapi mereka bingung. Justru apa yang diinginkan itu tidak tercapai menurut manusia. Tapi kita melihat di sini bahwa ketika mereka melihat dia naik ke sorga, mereka menyaksikannya. Di samping mereka di dalam kebingungan, mereka juga merasa ada kekuatan, ada keajaiban. Mengapa? Karena dipenuhi oleh keyakinan. Ada janji yang memang Tuhan singkapkan. Dikatakan di bagian yang terakhir, Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Bapak Ibu, saya singkat itu dengan istilah pasti akan kembali. Mengapa saya katakan pasti? Karena itu merupakan janjinya, dan ada begitu banyak teks dalam Alkitab sebelum mengalami penderitaan, dia berbicara kepada para murid, meneguhkan iman mereka, karena akan tiba saatnya kamu akan tercerai-berai, bahkan akan disesak atau disiksa, mengalami penderitaan. Tapi itu bukanlah akhir. Mengapa? Karena Tuhan akan datang kembali. Pasti akan datang kembali. Katakan begini, dengan cara yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan Alkitab atau membaca Alkitab, di dalam Alkitab ada 3 tokoh yang mengalami kenaikan ke surga. Salah satu tokoh yang kita bicarakan adalah Yesus Kristus. Ya, kenaikan Yesus ke surga itu merupakan peristiwa yang sangat penting di dalam iman kita. Dan setelah kebangkitannya dari kematian, Yesus masih menampakkan diri dan disaksikan oleh banyak orang.
Dan ketika waktunya tiba, Yesus naik ke sorga, dan itu disaksikan oleh para rasul atau para murid. Dan di dalam bagian Alkitab itu, kisah ini dalam teks yang kita renungkan, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan 11, dan juga di dalam tulisan Paulus kalau kita membaca dalam Efesus pasal 4 ayat 8 dan sampai 10. Tokoh yang sebelum Yesus itu adalah Henokh, di mana Henokh di dalam Perjanjian Lama juga dikatakan, disebutkan naik ke sorga. Dan mengapa? Karena hidup dalam persekutuan dengan Allah, maka Allah mengangkatnya sehingga dia tidak pernah mengalami kematian. Ini kita bisa membaca dalam Kejadian pasal 5 ayat 24 dan juga di dalam Ibrani pasal 11 ayat ke-5. Yang ketiga adalah Elia. Elia adalah seorang nabi yang memang sangat dihormati dan disegani dalam Perjanjian Lama. Nah, ketika dia naik ke sorga, dia naik dalam badai api, kereta api ya, kereta yang berapi. Ini luar biasa. Dan kuda yang berapi. Dan itu peristiwa ini diceritakan dalam Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Nah, ini 3 tokoh ini. Dan hari ini, yang khusus hari ini kita berbicara tentang Yesus Kristus yang naik ke sorga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, paling tidak ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami tentang kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, bahwa kenaikan Kristus ke surga itu bukanlah dongeng. Bukan perumpamaan, bukan juga sebuah ilustrasi, bukan juga sebuah cerita fiksi, tetapi kenaikan Yesus ke surga itu adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Itu merupakan fakta historis, bersifat sejarah, dan itu adalah fakta. Mengapa? Karena memang di dalam banyak kisah, ada banyak kisah legenda atau dongeng dalam bentuk film atau apapun yang menggambarkan tokoh-tokoh tertentu naik ke awan-awan kalau kita menonton ya, dan berjalan di langit dan sebagainya. Tapi dalam Alkitab ini merupakan kisah yang nyata, ditulis oleh seorang sejarawan yang sangat luar biasa, namanya Lukas, meneliti dengan teliti. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 1 ayat 1, bagaimana dia menyusun kembali cerita, mengumpulkan dari berbagai sumber dan menyusun secara sistematis bagaimana perjalanan hidup Kristus dan pelayanannya, apa yang dilakukannya. Dan Lukas menceritakan di bagian akhir, dalam tulisan Lukas menceritakan tentang kenaikan Kristus ke surga itu dalam Injil Lukas yang kita sudah baca dalam Lukas 20 ayat 50 sampai 53, dan juga dilanjutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 kalau kita juga membaca dari ayat 1 sampai 11. Dan peristiwa ini tercatat di dalam Alkitab, yaitu firman Allah yang tertulis. Maka tidak percaya pada kenaikan Kristus ke surga, itu sama halnya kita tidak percaya kepada kitab suci. Kita tidak percaya kepada kenaikan Yesus ke surga yang juga diceritakan oleh Alkitab, maka ketika kita tidak percaya kepada cerita itu, maka kita juga tidak percaya kepada Yesus yang naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan suatu pahala bagi Yesus. Ya, bukan imbalan. Karena selama ia hidup dalam dunia berkenan kepada Bapa di surga. Tetapi kenaikan Yesus Kristus ke surga justru ingin menunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang dari semula memang berasal dari sorga dan kembali ke sorga. Dan ini ditegaskan oleh Alkitab dalam tulisan Yohanes pasal 8 ayat 23. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Ini hal yang perlu kita renungkan tentang bagaimana
firman Allah berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga. Yang menjadi pertanyaan perenungan kita, mengapa Yesus naik ke surga? Apa tujuannya? Kalau kita memahami dan merenungkan ini, maka perenungan yang pertama, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga dan apa tujuannya adalah untuk memantapkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bagaimana kondisi iman para murid Yesus setelah Yesus mati di atas kayu salib. Iman mereka mulai goncang, mulai goyah, mulai putus asa. Sebab Tuhan yang mereka ikuti selama ini, yang mengajak mereka, telah mati. Bahkan kemudian para murid juga mengambil keputusan untuk kembali kepada pekerjaan mereka yang lama, yaitu sebagai nelayan. Dan kondisi semacam ini sungguh sangat mengecewakan Tuhan Yesus. Padahal kalau kita membaca dalam Alkitab, dikisahkan bahwa sudah berulang kali Tuhan Yesus memberitahukan apa yang akan terjadi dengan dirinya. Yesus pernah berkata bahwa anak manusia akan disalibkan, mati dan dikuburkan. Tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit kembali. Sepertinya seolah-olah ucapan ini sudah dilupakan oleh para murid. Maka ketika melihat kondisi semacam ini, Tuhan Yesus ingin meneguhkan mereka kembali di dalam iman. Dengan cara apa? Yaitu menampakkan diri kepada mereka berulang kali kepada para murid. Dan tercatat selama 40 hari, Yesus terus-menerus menampakkan dirinya. Dan sering berkomunikasi dengan para murid-muridnya dengan tujuan agar mengembalikan keyakinan mereka, menguatkan mereka supaya mereka punya komitmen yang kuat kepada Kristus. Dan puncaknya untuk membuktikan bahwa Yesus hidup untuk selamanya, maka Tuhan Yesus mengajak para murid untuk naik ke Bukit Zaitun agar mereka bisa menyaksikan apa yang sudah disampaikan. Bahkan dengan mata kepala sendiri mereka bisa menyaksikan Yesus naik ke sorga yang diiringi oleh para malaikat-malaikat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi alasan yang pertama mengapa Yesus naik ke sorga adalah untuk memantapkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, alasan dan tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa misinya untuk menebus dosa kita itu sudah selesai. Ini kita bisa membaca dalam Yohanes 17 ayat 4-5. Jika misi Yesus di dalam dunia belum selesai, maka pasti Yesus tidak akan naik ke sorga. Maka dengan dia naik ke sorga, itu menunjukkan bahwa misinya, misi Allah di tengah-tengah dunia, itu sudah selesai. Yesus berkata, di atas kayu salib sudah selesai. Jadi sudah tidak ada lagi karya yang lain yang Yesus buat bagi penebusan dosa manusia, kecuali dengan puncak karyanya, yaitu mati di atas kayu salib. Tidak ada cara lain untuk diselamatkan kecuali menerima pengorbanan Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka hal ini sangat ditegaskan oleh Paulus dengan mengingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia. Sekalipun ada malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Dalam Galatia 1 ayat 8-9. Dan ini diulangi oleh Paulus sebanyak 2 kali. Saudara, ini sungguh sangat menyedihkan sebenarnya, karena pandangan bangsa Israel sampai hari ini, mereka juga masih menantikan kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Mesias. Padahal Juru Selamat telah datang, tetapi mereka belum bisa menerimanya. Mereka masih menunggu yang lain. Dan Alkitab dengan jelas berbicara, firman Tuhan menguraikan dengan jelas bagaimana
cara Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus hidup menampakkan diri dan naik ke sorga dan disaksikan oleh banyak orang. Jadi alasan yang kedua, Yesus naik ke sorga dan tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa misinya untuk menebus dosa kita itu sudah selesai. Mengapa Yesus naik ke sorga? Apa tujuannya? Maka kita tiba pada alasan yang ketiga dan tujuan yang ketiga, yaitu untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan di sini Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa bangsa Israel itu meminta raja kepada Tuhan. Sesungguhnya hal itu sangat mengecewakan hati Tuhan. Dikatakan di ayat 6. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Dan ayat ke-7 dikatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini orang-orang Israel masih meminta seorang raja. Sebenarnya kerinduan Tuhan ingin supaya orang Israel mengakui bahwa Dia adalah raja mereka satu-satunya. Walaupun Tuhan tidak kelihatan dalam pandangan mata mereka, tetapi mereka melihat Allah yang sanggup membelah laut Teberau. Dia sanggup menghukum bangsa Israel. Bangsa Israel dengan melakukan pembuangan. Bahkan bangsa Mesir dengan cara 10 tulah. Bahkan Dia jugalah yang senantiasa melindungi umatnya dalam perjalanan dari bahaya. Sebenarnya Tuhan ingin supaya orang-orang umat pilihannya mengakui bahwa Dia adalah raja di atas segala raja. Tetapi ternyata bangsa Israel tidak puas dipimpin oleh raja yang tidak kelihatan. Mereka juga menghendaki raja yang kelihatan seperti yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Apakah Tuhan tidak meluluskan permintaan mereka? Tuhan meluluskan permintaan mereka. Dan dalam kehidupan raja-raja yang memimpin Israel yang kelihatan, ditemukan bahwa lebih banyak raja yang tidak beres hidupnya. Tidak benar. Maka melalui perenungan kita, kalau kita membaca di ayat 6 dalam Kisah Para Rasul pasal 1, kita bisa melihat di situ bahwa untuk itulah melalui kenakan Tuhan Yesus Kristus, Dia hendak menunjukkan bahwa Dialah Raja di atas segala raja yang patut disembah oleh semua pemerintahan di muka bumi ini. Dan Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau kita membandingkan dalam Matius 28:18. Supaya apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam Filipi pasal 2 ayat 10. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita juga masih meminta raja yang kelihatan? Mari kita renungkan. Mengapa Yesus naik ke sorga? Apa tujuannya? Kita tiba pada perenungan bagian yang keempat. Untuk memperluas penyertaannya dalam hidup kita. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata demikian kepada para murid. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Dalam Matius 26 ayat 11.
Ayat ini sebenarnya menyatakan bahwa Tuhan Yesus memang tidak selama-lamanya akan menyertai para muridnya secara tubuh jasmani. Tetapi Yesus berjanji akan menyertai mereka di dalam rohnya. Yesus berkata demikian, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Dalam Yohanes 14, ayat 18 dan 19. Maka dengan Yesus naik ke sorga, maka dia bisa hadir di mana-mana. Bukan hanya di Israel, tetapi juga di negara kita Indonesia. Di dalam hidup kita, atas hidup kita. Di rumah kita, di tempat pekerjaan kita, di gereja, di sekolah, dimanapun kita berada, dia ada. Mengapa? Karena Tuhan Yesus berkata, "Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat untuk meminta sesuatu kepadaku, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Dalam Matius 18 ayat 20. Bapak Ibu, ini merupakan janjinya. Dia akan pergi terpisah, tetapi ingat, dia akan kembali. Kalau dia masih hanya secara tubuh jasmani, maka terbatas ruang geraknya secara fisik. Tapi ketika dia naik ke sorga, kuasa penyertaannya melalui kuasa Roh Kudus itu tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi. Dan puncaknya Yesus berkata dalam Matius 28 ayat yang ke-20b, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus naik ke sorga? Untuk memantapkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Membuktikan bahwa misinya untuk menebus dosa kita sudah selesai. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Untuk memperluas penyertaannya di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, untuk menyediakan tempat kita di sorga. Dalam Yohanes 14 ayat 3. "Aku ke sorga menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Dalam Yohanes 17:24, "Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku dan yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Saudara, dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat kita merayakan kenaikannya, kita tidak hanya melihat ke belakang pada peristiwa itu. Tetapi kita juga harus memandang ke depan dengan harapan yang tidak tergoyahkan. Kita hidup dalam antara masa kenaikan dan kedatangannya kembali. Pasti akan kembali. Di dalam sorga, dia menyediakan tempat terhormat untuk kita. Dan itu adalah janji. Tetapi kita juga harus tahu bahwa sejarah tidak akan berakhir di situ. Ketika dia berpisah dengan kita. Tapi ada janji yang akan dipenuhinya. Yaitu bahwa dia pasti akan kembali. Tentu saja hari dan saat itu tidak ada yang dapat diprediksi. Seperti yang diingatkan oleh Yesus sendiri. Namun iman kita harus bertumpu pada kepastian bahwa kedatangannya akan menjadi puncak dari seluruh sejarah keselamatan yang ia sediakan untuk kita. Dan saat itu segala sesuatu akan diperbaharui, akan diperbaiki dan diperlengkapi
keadilan akan ditegakkan, air mata akan dihapus, dan kehidupan yang kekal akan dimulai bagi mereka yang percaya kepadanya. Karena itu kita hidup dalam mempersiapkan diri. Harus siap sedia. Bukan kesiapan yang terbebani oleh karena kecemasan atau ketakutan. Tetapi kesiapan yang diilhami oleh harapan yang mengilhami dengan janji bahwa pasti akan kembali. Setiap hari kita hidup sebagai orang-orang yang menantikan kedatangannya dengan penuh antisipasi dan kegembiraan, penuh sukacita. Kita harus hidup dengan tekad untuk hidup setia kepadanya. Hidup berdamai dengan orang lain sesama kita dan memuliakan namanya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa dia pasti akan kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita merenungkan pasti akan kembali. Kita diingatkan akan dua hal yang sangat penting. Pertama, bahwa kita diingatkan akan kepastian janji Allah. Allah adalah Allah yang setia dan tidak pernah ingkar janji. Firman-Nya menyatakan dengan jelas bahwa Kristus akan datang kembali. Dan kita dapat mempercayai janji itu dengan penuh keyakinan. Meskipun kedatangannya mungkin tidak kita ketahui. Kita tahu bahwa pasti akan terjadi dan pasti akan kembali. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan. Pasti akan kembali. Ini mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam kesiapan. Dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua. Kita tidak tahu kapan hari itu akan tiba. Tetapi kita dipanggil untuk hidup setiap hari dalam kesiapan dan kesetiaan kepadanya. Sehingga ketika dia datang, kita sudah siap. Kita harus hidup sebagai orang-orang yang siap menyongsong kedatangannya. Melakukan kehendaknya dan mengabdi kepadanya dengan setia. Saudara, melalui perenungan ini, kita diingatkan untuk kita terus bersiap-siap. Bukan hanya menunggunya secara pasti, tetapi dengan mengikuti panggilannya, yaitu memberitakan, mewartakan Injil kepada seluruh dunia. Dikatakan di sana di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ketika dia berkatakan akan kembali, dia tidak mengharapkan kita menunggu dengan diam, dengan pasif. Tapi kita menunggu dengan aktif, yaitu mewartakan Injilnya, menjadi saksinya. Kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh berpaku tangan. Kita sudah dijadikan oleh Allah sebagai alat panjang tangannya, agennya untuk menyatakan Injilnya ke tengah-tengah dunia ini. Maka marilah kita hidup sebagai saksi-saksi yang setia. Membawa terang kasih Kristus ke dalam dunia. Dimanapun kita berada. Saudara berada di tempat di sekolah. Saudara berada di tempat jualan saudara. Saudara bisa menyaksikan Injilnya. Tidak perlu pakai mic, style sound system yang begitu besar suaranya. Tetapi melalui pembicaraan, perkataan kita, sapaan kita, itu sudah menghadirkan kasih Kristus bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia datang kembali, kita ingin dia menemukan kita setia dalam pelayanannya. Waktu yang lalu kita diingatkan bahwa sebenarnya Tuhan ingin dan merindukan kita berada di tempatnya. Maka menjadi pertanyaan untuk kita. Kalau dia pasti akan kembali, maka mari kita pastikan bahwa kitalah yang pertama ditemukan oleh Tuhan
setia di dalam iman kepadanya, dan dalam keadaan kondisi melayani Dia. Maka mari pastikan diri kita masing-masing. Tidak memandang siapa kita. Baik kita yang masih kecil, yang sudah pelayanan, yang masih sekolah, yang berumah tangga. Mari pastikan bahwa hidup kita ketika Dia datang kembali, dan ingat kedatangannya tidak ada yang tahu dengan pasti. Jadi dengan kita merayakan atau memperingati kenaikannya, mari kita bukan hanya merenungkan apa yang telah Dia lakukan untuk kita, tetapi juga apa yang Dia janjikan akan lakukan bagi kita. Tetapi mari kita hidup dengan harapan yang kuat bahwa Dia pasti akan kembali. Dan mari kita hidup dengan kesiapan yang penuh semangat untuk menyambut kedatangannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui ibadah kita hari ini dan perenungan kita, paling tidak kita memahami kenapa Yesus naik ke sorga. Dan kita berenungkan bahwa kenaikan Yesus ke sorga itu mengingatkan kita bahwa kita harus siap sedia. Pengharapan kita di dalam Tuhan itu merupakan satu kepastian. Bukan mudah-mudahan, tapi sesuatu yang pasti. Mengapa? Karena pasti akan kembali.